Ketua Dewan Kebudayaan Sleman, yang terhormat Wakil Dekan Fakultas Ilmu dan Budaya Universitas Gadjah Mada, beserta jajarannya, yang terhormat Panewu Kapanewon Turi Tempel Minggir dan Pakem atau yang mewakili, yang terhormat Lurah dari Kalurahan yang ada di Kapanewon Turi Tempel Minggir dan Pakem atau yang mewakili, dan yang terhormat narasumber kegiatan hari ini, dan juga seluruh hadirin tamu undangan yang berbahagia. Selamat pagi dan selamat datang di kegiatan diseminasi kajian warisan budaya Kundo Kabudayaan Kabupaten Sleman. Marilah sebelum memulai acara ini, kita awali dengan mengucapkan puji dan syukur dan memohon kelancaran kegiatan hari ini dengan berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa sesuai keyakinan masing-masing, dipersilahkan. Baik, cukup. Jin, saya akan membacakan susunan acara pada hari ini, Bapak dan Ibu sekalian. Jadi nanti yang pertama akan ada sambutan dari Bapak Deki selaku Kasih Warisan Budaya Tak Benda yang mewakili Kabid Warisan Budaya pada hari ini. Dan lalu nanti akan dilanjutkan sambutan dari Wakil Dekan Fakultas Ilmu dan Budaya Universitas Gadjah Mada. Dan lalu nanti setelah sambutan akan dilanjutkan dengan materi yang akan disampaikan oleh Mas Imam, Mas Adi, dan Mas Dama, dosen-dosen muda gini-gini. Lalu nanti akan dilanjutkan diskusi atau tanya jawab dari para hadirin yang ada di sini. Tentunya nanti kegiatan inti juga yang akan kami harap dapat banyak mendapat masukan dan komentar dari Bapak Ibu sekalian. Dan terakhir adalah kegiatan penutup yang nantinya akan dipersilahkan untuk menyantap hidangan yang sudah dipersediakan oleh Kundo Kabudayaan Kabupaten Sleman. Baik, untuk mempersingkat waktu dan kegiatan hari ini, saya persilahkan Pak Deki yang mewakili Kabid Warisan Budaya pada hari ini untuk menyampaikan sambutan untuk acara kegiatan hari ini. Silakan Pak Deki untuk maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Wakil Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada, Ibu Dr. Mimi Sawitri. Yang terhormat Ketua Dewan Kebudayaan Kabupaten Sleman. Yang terhormat Panewu Kapanewon Turi atau yang mewakili Panewu Kapanewon Tempel Minggir dan Pakem atau yang mewakili. Kemudian yang terhormat Lurah Girikerto, Wonokerto, Bangunkerto, Sumberjo, Banyurejo, Sendang Mulyo, dan Sendang Agung atau yang mewakili. Yang terhormat narasumber dari Universitas Gadjah Mada. Kemudian yang kami hormati juga adik-adik mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada. Pertama-tama kami memamitkan pada Bapak Kepala Dinas Kundo Kabudayaan Kabupaten Sleman karena berhalangan hadir pada pagi ini, maka diwakilkan pada kami. Sebagaimana ketahui bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan mengamanatkan untuk 4 upaya: pelindungan, pengembangan, pemajuan, dan pemanfaatan kebudayaan. Salah satu kegiatan kita pada hari ini adalah diseminasi hasil kajian warisan budaya tak benda dari Kabupaten Sleman. Sebagaimana diamanatkan bahwa pelindungan itu meliputi inventarisasi yang terdiri dari pencatatan, pendokumentasian, dan penetapan. Yang kami paparkan pada hari ini adalah bagian dari pencatatan dan pendokumentasian. Untuk selanjutnya apabila ini nanti layak untuk ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia, maka akan kami ajukan. Karena WPTB sertifikat warisan budaya tak benda Indonesia adalah yang punya syarat 50 tahun paling tidaknya. Jadi 2 generasi. 2 generasi itu 50 tahun. Itu yang kita kemudian mempunyai arti makna khusus, ada filosofinya, merupakan identitas dari daerah tersebut. Itu yang salah satu yang poin pentingnya. Nah, ini yang kita nanti, kita sudah punya 19 BPTB dan kebanyakan berwujud tradisi dan seni. Untuk yang lainnya belum. Jadi untuk kuliner, untuk makanan tradisional sebenarnya juga terbuka peluang untuk ditetapkan sebagai BPTB Indonesia. Tapi untuk kita upayakan untuk ke depan memang kita juga fokus ke situ,
tidak hanya tradisi, memang 10 objek kemajuan kebudayaan ada 10, banyak sekali dari ritus, manuskrip, tradisi, terus kemudian ada ilmu pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, permainan rakyat, olahraga tradisional. Dan itu kita masih belum, jangkauannya masih belum sampai ke selain seni tradisi itu masih kan ya, di luar itu masih jarang yang kita tetapkan. Untuk daerah mungkin yang Ibu pernah dengar, kalau Bantul itu Bapak Ibu pernah dengar ya, ada wedang wuh ya. Itu minuman tradisional, itu sudah ditetapkan di Bantul. Mungkin ada gudeg, ya, itu ya. Tiwul itu sudah milik Wonogiri. Jadi kayaknya untuk ditetapkan itu kita juga berpacu dengan cedil. Cedil udah Pak. Cedil ada di tadi ya, Sendang Agung, Minggir, itu untuk upacara tuh sebeduk itu memang ada cedil ya. Dari beras di itu dari ada Pak, itu cedil itu, makanan daerahan ya, Saigen. Mungkin demikian apa yang bisa kami sampaikan, kurang lebih nyaman maaf, mungkin nanti akan disampaikan oleh narasumber kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian, Sugeng Enjang. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ketua Dewan Kebudayaan Kabupaten Sleman, kemudian Bapak Kepala Dinas Kebudayaan Kundo Kabudayaan Kabupaten Sleman atau yang mewakili, kemudian juga Bapak dan atau Ibu Lurah. Ada enggak Ibu Lurahnya ini? Ada Pak di Sleman yang Ibu Lurah ada enggak ya? Ada ya? Oh iya banyak. Oke. Kemudian juga Bapak dan Ibu Kapanewon. Kalau Kapanewon wonten mboten Pak? Oh alhamdulillah. Berarti Sleman, Kabupaten Sleman sudah sangat memperhatikan aspirasi kaum wanita ya. Dan juga Bapak dan Ibu sebagai pendamping budaya dan juga tim kajian warisan budaya Sleman yang terdiri dari ada 6 dosen dari Fakultas Ilmu Budaya dengan berbagai program studi dan juga para mahasiswa dari Fakultas Ilmu Budaya. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu semuanya pada kesempatan pagi ini, di mana kami diberikan waktu ya untuk melakukan diseminasi terhadap apa yang telah kami lakukan selama ini. Jadi ini juga kami juga mengucapkan terima kasih ya atas kepercayaan yang diberikan kepada kami ya, untuk ini adalah tahun kedua untuk melakukan kajian terhadap warisan budaya tak benda dari Kabupaten Sleman. Jadi di sini merupakan bukti ya bahwa kami juga mempunyai peran ya bagi peningkatan dan juga pengembangan ya bagi kehidupan masyarakat juga terkait dengan kesejahteraan. Sebab apa yang kami lakukan ini yang berupa inventarisasi itu sebenarnya tidak berhenti sampai di sana, tetapi juga diharapkan ada tindak lanjutnya. Seperti yang sudah saya lakukan bersama tim saya dari Fakultas Ilmu Budaya, kami sudah menindaklanjuti apa yang telah kami lakukan inventarisasi pada tahun pertama terhadap batik Puspori Nenggo di Dusun Dalem di Widodo Martani. Jadi saya melakukan pengabdian masyarakat ya desa itu, atau memang komunitas Puspori Nenggo itu memang sudah bolak-balik ya didatangi atau diajak bekerja sama dengan dari pihak pemerintah ataupun universitas. Tapi kemudian kami mencari sisi meliknya ya, ternyata ada, yaitu bahwa ada pengembangan dalam hal digital marketing ya. Jadi kami menggunakan atau memanfaatkan ya Instagram atau media sosial untuk bagaimana supaya batik yang telah mereka produksi itu tidak berhenti di sana, tetapi bisa dipasarkan dengan jangkauan yang lebih luas lagi, dan juga tentunya dengan harga yang bisa lebih tinggi lagi ya, karena kan skopnya sudah tidak hanya pada desa dan sekitarnya. Nah, harapan saya juga begitu tuh nanti dari hasil
inventarisasi terhadap kajian warisan budaya tak benda di Kabupaten Sleman pada tahun kedua ini juga bisa dilanjutkan ya dengan melihat potensi-potensinya. Oleh karena itu maka pada pagi ini nanti ada Mas Imam, Mas Dama dan Mas Adit. Untuk Mas Imam menyampaikan inventarisasi yang telah dilakukan, kemudian Mas Dama dan Mas Adit adalah melihat bagaimana potensi yang dapat dikembangkan dari warisan budaya yang telah diinventarisasi itu. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi atas kehadirannya. Semoga apa yang telah kami lakukan ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Izinkan kami di depan sini sedikit memberikan informasi atas apa yang sudah kami lakukan kemarin. Di sini pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Dinas Kebudayaan Sleman yang telah memfasilitasi acara diseminasi ini, dan tidak lupa juga untuk Bapak Ibu dari kecamatan, kelurahan yang sudah hadir juga. Saya Mas Imam, salah satu tim ya dari Fakultas Ilmu Budaya yang kemarin melakukan inventarisasi dan kajian. Di sini juga ada Mas Dama dan ada Mas Adi juga yang nanti kurang lebih akan memberikan informasi yang sekiranya kami juga nyuwun panggula wentahipun saking Bapak Ibu sedaya nggih. Jika nanti ada sesuatu yang perlu didiskusikan, ditambahkan, dikurangkan dan lain sebagainya, karena saya yakin Bapak Ibu di sini lebih lebih paham dan lebih tahu ya, karena juga sebagai natif ya atau penduduk setempat yang sudah mengalami lebih lama ya untuk bersentuhan dengan objek kebudayaan yang ada di sekitar. Jadi ini merupakan laporan hasil inventarisasi dan kajian warisan budaya tak benda Kabupaten Sleman. Jadi sebelum masuk ke dalam materi Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan sedikit bahwa berkaitan dengan apa yang akan kita lakukan bersama berkaitan dengan warisan budaya tak benda, saya akan memberikan satu kabar gembira bahwa nanti kalau tidak salah Desember itu jamu sudah termasuk dalam salah satu nominasi untuk diangkat menjadi warisan budaya tak benda di UNESCO. Jadi ini juga akan bersaing juga di beberapa negara yang lain ya. Kemarin ada sebuah informasi yang diberikan oleh rekan dosen ya. Jadi jamu itu termasuk salah satu intangible heritage culture ya, yang akan ditetapkan ya bersaing dengan beberapa negara lain. Jadi ini salah satu hal yang patut kita syukuri. Di sisi lain kita juga sebenarnya sedang menghadapi masalah ya, bahwa kemarin saya juga membaca di media cetak bahwa akan ada rencana warisan budaya tak benda itu sebenarnya setelah ditetapkan itu bisa dicabut lagi. Nah ini kita menghadapi satu ironi yang cukup menggerakkan hati kita semua. Di satu sisi di level internasional jamu akan diakui, tetapi di sisi lain kita juga masih berhadapan dengan permasalahan di Indonesia sendiri. Nah ini kita perlu juga rembuk bersama. Kami mohon arahan, kami mohon masukan juga, supaya nanti kedepannya penetapan yang merupakan hasil akhir dari langkah awal yang kami lakukan ini sebenarnya hanya langkah kecil saja
yang kami lakukan melalui inventarisasi dan kajian warisan budaya tak benda. Nggih, saya mulai saja bahwa, nah kalau kita bicara warisan budaya tak benda berarti hal tersebut dipahami sebagai suatu ide gagasan yang diwariskan dari generasi ke generasi dan dicipta ulang oleh komunitas dan kelompok sebagai jawaban atas lingkungan mereka, interaksi mereka dengan alam dan sejarah, dan memberikan mereka perasaan identitas dan kesinambungan, dan kemudian dengan demikian mengusung penghormatan terhadap keragaman budaya dan kreativitas manusia. Nah, di sini saya mengutip juga dari guru saya juga yang ada di FIB, ada Pak Lono Simatupang di situ yang mengungkapkan bahwa memang kebudayaan itu dari masa ke masa selalu mengalami dinamikanya sendiri, ada perubahan bentuk gitu ya. Jadi ada yang tetap sifatnya ada yang tetap seperti itu, mungkin itu yang berkaitan dengan sakralitas yang sangat tinggi, tetapi di sisi lain juga ada yang mengalami modifikasi, berubah dari masa ke masa, dan ini menyesuaikan dengan kebutuhan konteks kemajuan zaman, apakah nanti akan dimodifikasi ke dalam bentuk UMKM dan lain sebagainya ya, sehingga juga memberikan penghidupan bagi masyarakat itu sendiri. Jadi kebudayaan itu tidak selalu dianggap sebagai suatu yang sakral semata, tetapi juga justru kesakralan itu juga dipahami sebagai suatu hal yang bisa membawa berkah bagi masyarakat pemiliknya. Nah, tadi Pak Deki juga sudah mengatakan bahwa di dalam objek pemajuan kebudayaan itu ada 10 jenis kebudayaan yang terkategorisasi ya, yang bisa dilindungi, dikembangkan, dimanfaatkan, dan akhirnya nanti ada sebuah pembinaan ya. Di sini ada tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, permainan rakyat, olahraga tradisional, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni dan bahasa. Dan jadi sebenarnya kalau kita memahami kebudayaan itu tidak melulu hal-hal yang berkaitan dengan satu hal yang kuat dalam tanda kutip ya, tampak secara tradisional seperti tari atau gamelan ya, tetapi juga hal-hal yang secara konseptual itu sudah ada, itu juga bisa dianggap sebagai salah satu kategori objek pemajuan kebudayaan. Nah, di sini nanti Mas Adit dan Mas Dama akan menyampaikan beberapa rekomendasi dari temuan-temuan kami yang di lapangan, mengapa beberapa objek tersebut sekiranya patut untuk diajukan, bahkan untuk ditetapkan. Nah, berikut adalah rekapitulasi ya, jenis temuan objek kebudayaan. Jadi dari kami itu kemarin menelusuri 4 kecamatan, Tempel, Minggir, Turi, dan Pakem. Nah, itu kami temukan ada 5 seni, 4 pengetahuan tradisional, dan 1 tradisi lisan, seperti itu. Nah, persebarannya adalah sebagai berikut. Nah, ini untuk di Kecamatan Pakem. Ya, di situ ada, benar nggih Mas? Makam Syekh Jumadil Kubro di Purwobinangun. Kemudian ada Ngelmu Titen, sistem early warning lokal di Purwobinangun, dan di sini Pasar Srowolan. Di sini kalau kita bicara dari kategorisasinya itu ada 1 tradisi lisan dan 2 pengetahuan tradisional. Sebenarnya itu kalau dilihat
Jadi kalau kita bicara tentang OPK itu sebenarnya satu objek itu sebenarnya juga bisa memiliki lebih dari satu jenis kategorisasi, misalkan seperti ilmu titen itu di satu sisi itu bisa dianggap sebagai pengetahuan tradisional ya, karena itu merupakan satu sistem mitigasi masyarakat setempat berkaitan dengan adanya pembacaan gejala alam. Dalam hal ini mungkin masyarakat di sekitar Gunung Merapi ya. Di sisi lain tentu tradisi itu, ilmu titen itu diturunkan dari mulut ke mulut ya, dari generasi ke generasi ya. Itu bentuk tradisi lisan juga sebenarnya. Jadi ada irisan di situ bentuk kategorisasi kebudayaannya. Kemudian saya lanjut di sini di Kecamatan Turi terdapat dua objek kajian, satu itu Pasar Turi di Donokerto dan Pasar Ngablak. Nah, ini juga berkaitan kemarin yang ada kaitannya dengan sistem pengetahuan tradisional juga. Yang kita angkat itu sebenarnya tidak pasarnya, Pak. Jadi kalau kita angkat pasarnya itu nanti masuknya cagar budaya, tetapi kita mengangkatnya adalah sistem pasarannya. Bagaimana ada sistem ekonomi tradisional di situ yang diwujudkan melalui siklus ini ya, melalui pasarannya kapan. Nah menikah Bapak kan itu satu hal yang kami kemarin tim ini juga pikir bahwa ini penting untuk kiranya untuk bisa angkat ya ke dalam warisan budaya tak benda, karena di situ ada satu sistem ekonomi tradisional dengan siklus buka tutup di kemarin ada integrasi di 3 pasar ya Mas ya. Ya, itu dan itu yang satu hal yang unik, saya kira tidak hanya unik tetapi juga satu hal yang perlu dipikirkan untuk bisa diajukan ke warisan budaya tak benda. Kemudian ada juga di sini Kecamatan Tempel. Nah, di sini ada jamu gendong gesian, kemudian reok campur sari, orkes keroncong tunas mekar, bebek bacem dan rodat. Nah, di sini mungkin nanti Mas Adit atau Mas Dama juga akan menjelaskan di antara temuan ini juga ada yang kiranya masuk ke dalam kategori objek kajian yang memiliki potensi yang bisa diangkat dan dicatat dan ditetapkan ya. Ini juga nanti berkaitan beberapa faktor ya, beberapa pertimbangan yang kami ajukan sebagai rekomendasi. Di situ ada hal misalkan spesifikasi, kemudian keterancamannya dan selain itu juga potensi yang bisa diangkat menjadi satu hal yang bermanfaat bagi masyarakat, misalkan bisa dikomodifikasi menjadi satu bentuk UMKM seperti itu. Nah, terakhir di sini ada minggir, di sini ada beberapa temuan, 2 ya. Di sini ada Selaka ya, selawatan Katolik dan selawatan pitutur yang berkaitan dengan seni dan religius di masyarakat setempat. Nah, beberapa yang kami temukan itu kita juga mengacu pada 4 langkah strategis pengajuan kebudayaan ya, urgensinya ya. Di situ ada pelindungan, tentu saja ini langkah awal kecil ya dari kami tim yang dilakukan melalui inventarisasi dan kajian ini. Nah, tentu langkah itu juga kami harapkan tidak berhenti hanya sekedar menjadi satu laporan yang tercetak dalam buku ya, yang sekadar sebagai wujud pemenuhan administrasi, tetapi juga di sini
tentu kita semua berharap bahwa ada sinergitas secara konsisten ya ke depannya, sehingga bisa melanjutkan langkah-langkah berikutnya ya, melalui pengembangan, kemudian pemanfaatan, dan akhirnya di situ ada pembinaan. Nah, ini juga berkaitan bagaimana potensi-potensi di antara temuan-temuan objek kebudayaan yang telah kita inventarisasi tadi, kita lihat melalui potensi istilahnya ya. Ini berkaitan dengan langkah-langkah berikutnya, yaitu pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan. Misalkan tadi ada bebek bacem, itu yang kemarin Mas Adit cerita itu mulai hampir nggak ada penjualnya ya Mas ya, tinggal beberapa saja, itu tidak banyak ya, itu malah menggeser di Sayegan ya Mas yang banyak ya. Justru di Turinya sendiri, Turi ya Mas kemarin ya, Turi ya di kecamatan, Tempel ya, di Tempelnya sendiri itu malah hanya tinggal satu, tetapi sebenarnya itu bisa menjadi satu potensi yang bisa dikontekstualisasikan dengan rencana pemerintah yang akan membangun jalur jalan tol, sehingga kiranya itu bisa menjadi satu sentra kuliner untuk menarik para pelancong atau wisatawan yang masuk ke Jogja melalui jalan tol tersebut. Itu salah satu contoh saja. Mungkin nanti Mas Dama dan Mas Adit akan menjelaskan lebih lengkapnya. Jadi sekian Bapak Ibu, itu tadi rekapitulasi tentang data atau objek kajian yang kami temukan di lapangan. Tentu kami juga menghadapi beberapa tantangan ya, beberapa hambatan juga, misalkan untuk menelusuri sumber-sumbernya, baik itu sumber literatur maupun sumber secara langsung ya, melalui wawancara. Tetapi kami harapkan juga ini bisa menjadi satu rekomendasi bagi Bapak Ibu sekalian dalam rangka mewujudkan pencatatan dan penetapan warisan budaya tak benda yang berkaitan juga dengan Undang-Undang Objek Pemajuan Kebudayaan. Jadi hadirnya kebudayaan itu tidak hanya untuk sekedar satu estetika semata, tetapi juga bisa memberikan berkah bagi masyarakat setempat. Baik, terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya lanjutkan ke Mas Dama dan Mas Adit untuk pemaparan tentang rekomendasi ini. Nggih, matur nuwun Mas Imam. Selamat pagi Bapak Ibu. Perkenankan saya Dama, salah satu anggota tim dari Fakultas Ilmu Budaya UGM, akan memaparkan sedikit lebih detail mengenai beberapa objek yang kemarin kita kaji. Jadi dari 10 objek yang sudah kita telusuri itu seperti yang dikatakan Mas Imam, ya semuanya ada alasan pemilihannya dan semuanya itu penting untuk diperhatikan. Namun beberapa diantaranya itu perlu mendapat perhatian lebih karena alasan yang lebih spesifik juga. Monggo Mas Imam. Oke, jadi akan ada 2 objek yang saya paparkan di sini yang terkait dengan pengetahuan tradisional dan seni. Nah, kalau pengetahuan tradisional itu terkait dengan pemahaman atau pengetahuan lokal yang juga diwariskan secara turun-temurun. Jadi juga terkait dengan kategori OPK tradisi lisan tadi. Karena seringkali proses pewarisannya itu tidak melibatkan dokumen yang tertulis gitu, hanya diwariskan dari generasi ke generasi itu secara lisan. Di sini ada ngelmu titen di Turgo Pakem
Itu terkait dengan peringatan dini kebencanaan geologi. Yang kedua ada seni, itu terkait dengan tontonan yang menghibur maupun juga yang memiliki kandungan-kandungan filosofis dan ajaran kebaikan gitu. Itu ada selaka atau selawatan Katolik di Kecamatan Minggir. Oke, yang pertama Ngilmu Titen Turgo itu kemarin ditelusuri oleh tim FIB di Desa Turgo, Puro Binangun. Itu terkait dengan pemahaman masyarakat lokal pada fenomena alam yang ada di sekitarnya. Keterulangan atau pola itu menjadi dasar dalam pembentukan ilmu ini atau pembentukan pengetahuan ini. Jadi fenomena-fenomena yang teramati di sekitarnya sehari-hari dan itu memiliki pola atau berulang, itu kemudian terbangun secara kolektif menjadi satu pengetahuan yang utuh begitu akan pemahaman lingkungan sekitarnya. Nah, itu diceritakan dari generasi ke generasi, dari zaman mbah-mbah dulu, mungkin mbah buyutnya, terus turun ke mbahnya, turun ke bapaknya, sampai ke masyarakat sekarang. Nah, ini terkait dengan kesadaran bencana dan pemahaman fenomena alam yang terjadi sebelum erupsi gunung. Spesifiknya adalah Gunung Merapi. Nah, beberapa di antaranya yang menjadi perhatian adalah peningkatan suhu udara yang konstan, tidak hanya siangnya saja yang panas misalnya, tapi juga malam itu tetap panas, tetap ungkep gitu, sumuk gitu. Itu menjadi anomali atau fenomena yang tidak biasa yang kemudian dipahami oleh masyarakat sebagai salah satu gejala akan terjadinya erupsi. Kemudian ada juga perilaku satwa liar yang tidak biasa. Misalnya mungkin Bapak Ibu pernah mengetahui kalau dulu ada banyak satwa liar yang turun gunung. Itu menjadi satu tanda akan terjadinya sesuatu pada gunung itu. Misalnya ada monyet, ada harimau, ada hewan-hewan lain yang biasanya itu di hutan-hutan bagian atas atau biasanya menjauhi manusia, kok ini turun ke kampung mendekati kehidupan manusia, itu menjadi satu keanehan. Meskipun dalam perkembangan zaman itu tidak selalu bisa disamakan. Misalnya karena perubahan lingkungan yang terjadi saat ini, suhu udara itu lebih panas. Jadi ada fenomena keanehan tadi itu perlu diperhatikan lagi, perlu disesuaikan. Oh, ini panas, siang hari panas belum tentu terkait dengan bencana karena memang musim kemaraunya yang panjang, misalnya seperti itu. Kemudian karena perubahan lingkungan yang terjadi secara alami itu mendorong satwa-satwa liar yang ada di atas itu di hutan itu kemudian turun karena dengan alasan untuk mencari makanan saja, itu juga bisa. Namun tetap ada beberapa tanda yang masih sama lah. Ketika muncul misalnya harimau atau kijang atau burung merak di area permukiman yang biasanya itu menjauhi manusia, itu menjadi salah satu tanda yang masih diperhatikan. Kemudian kok misalnya di pagi hari ada banyak burung berterbangan tapi nggak ada suaranya, jadi sunyi gitu. Nah, itu menjadi anomali yang juga dititeni begitu. Nah, fenomena-fenomena itu dipahami sebagai tanda sebelum terjadinya erupsi. Mengapa? Karena ini juga terkait dengan pemahaman masyarakat yang menganggap
Gunung Merapi itu bukan sekedar gunung aktif saja, melainkan ada menjadi satu apa ya, kesatuan wilayah yang juga dihuni oleh entitas lain. Jadi ada masyarakat memahami ada dunia nyata dan dunia gaib, dunia supranatural. Nah, dari situ kemudian erupsi itu dipahami bukan sebagai bencana yang merusak, namun itu sebagai aktivitas supranatural yang kita juga perlu memahami. Bukannya kita menganggap sebagai aktivitas yang merusak, tapi justru kita harus yang menyesuaikan. Akan ada yang lewat gitu. Kalau beberapa masyarakat di sana itu mengatakan kalau ada erupsi itu berarti akan ada yang lewat dari gunung itu, material. Kalau di sini di dalam pemahaman nyatanya adalah material vulkanik gitu. Nah, itu kita tidak boleh menentang, kita juga tidak bisa menentangnya, tapi kita yang menyesuaikan begitu. Di sisi lain, aktivitas gunung api itu juga bisa dipahami sebagai aktivitas yang membangun, bukan merusak. Karena material yang dikeluarkan oleh gunung api itu juga kemudian akan menjadi area atau media yang mendukung kehidupan manusia di sekitarnya. Nah, hubungan-hubungan yang harmonis antara manusia di dunia nyata maupun aspek supranaturalnya itu menjadikan kita bisa memahami lingkungan itu. Nah, salah satu perwujudan dari hubungan harmonis itu adalah adanya ritual atau tradisi yang dilaksanakan secara rutin di daerah Turgo. Seperti diantaranya ada Suran atau malam satu suro, dan yang kedua ada Merti Desa di bulan Sapar. Itu sebagai perwujudan kita bisa berdampingan dengan lingkungan. Nah, ilmu Titen ini perlu untuk diperhatikan karena ini adalah bentuk dari pemahaman masyarakat lokal akan fenomena yang terjadi di lingkungan sekitarnya. Nah, itu bisa bermanfaat untuk memitigasi bencana, mengurangi risiko bencana. Langkah-langkahnya, kalau secara formal di perundang-undangan, upaya pengurangan risiko bencana itu kan diantaranya adalah dengan membangun fasilitas observasi, penyadaran risiko bencana, kemudian membangun infrastruktur evakuasi. Nah, ilmu Titen ini bisa masuk ke bagian penyadaran risiko bencana. Nah, dengan mengakomodasi pemahaman lokal ini pastinya akan lebih mudah diterima oleh masyarakat. Karena seringkali ketika kita menyampaikan sesuatu dengan pemahaman ilmiah modern itu tuh tidak dengan mudah bisa diterima oleh masyarakat lokal. Nah, di sini adanya pemahaman masyarakat sendiri terhadap satu fenomena itu menjadi nilai positif untuk upaya penyadaran risiko bencana. Nah, arahnya adalah mengantisipasi akan terjadinya bencana dan meminimalisasi risiko, mengurangi korban baik korban material maupun korban jiwa begitu. Nah, upaya ini tentunya bisa bersinergi dengan upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah, misalnya oleh BPBD maupun BVMBG, dengan upaya mereka membangun infrastruktur misalnya, atau dengan membangun fasilitas observasi begitu. Jadi dengan perhatian yang lebih pada ilmu Titen ini, pengetahuan lokal ini, kita bisa mendukung upaya mitigasi bencana vulkanologi dengan lebih baik. Nah, yang kedua adalah selawatan Katolik atau selaka.
Ini awalnya kita menelusuri dengan berbekal data yang sudah ada dari Dinas Kebudayaan. Itu ada satu kelompok di Kecamatan Minggir, tepatnya ada di Kelurahan Sendangarum. Nah, selawatan Katolik itu sebetulnya adalah bentuk dari enkulturasi atau ya, percampuran lah, kombinasi dari selawat Nabi Muhammad, selawat Islam dengan tembang mocopat. Nah, dalam hari ini isinya atau kontennya itu bermuatan ajaran-ajaran Katolik seperti pujian, riwayat Yesus, kemudian anjuran untuk berperilaku yang baik begitu. Nah, bentuk percampuran antara ajaran religi dengan tembang mocopat itu diwujudkan dengan mengubah lirik atau mengubah syair dari tembang-tembang mocopat Jawa menjadi isinya itu sesuai dengan ajaran-ajaran atau pujian-pujian yang ada. Nah, di sini ada beberapa contoh tembangnya, itu antara lain judulnya Karso Arsayaning Kayun, itu ditembangkan dengan irama tembang kinanti. Kemudian Widodo Rayat Minulyo tembang sinom, Miyosira tembang mijil, kemudian Sigeg Gantyo tembang megatruh. Nah, itu masih banyak lagi tembang-tembang yang lain. Selain itu, selain lirik atau syair, perangkat pengiringnya juga dikombinasikan dari rebana yang mewakili sholawat Islam, kemudian ada beberapa perangkat gamelan seperti kendang, kedok, kenting, kempiang, dan gong. Juga sebagai bentuk modernisasi atau adaptasi dengan situasi yang terkini, itu dikombinasikan juga dengan keyboard. Nah, dari Kecamatan Minggir, awalnya dari Kelurahan Sendangarum atau Desa Sendangarum, itu ada satu kelompok namanya Lingkungan 34. Berdirinya atau dimulainya kelompok itu sekitar tahun 1970-an. Itu kemudian kita kembangkan, kita telusuri juga kelompok-kelompok selaka lain di wilayah Kecamatan Minggir. Nah, ternyata kita temukan ada di Kelurahan Sendang Mulyo dan Kelurahan Sendang Agung. Jadi ada 3 kelompok lain lagi dari 2 kelurahan itu. Dan dari semua kelompok ini kita dapatkan bahwa sebetulnya akarnya tuh satu, dari daerah Sendang Sono, Kulon Progo. Itu salah satu situs religi, situs penting dalam penyebaran ajaran Katolik di wilayah Jawa Tengah bagian selatan, khususnya Kabupaten Kulon Progo dan Sleman. Nah, dari situ kemudian berkembang ke wilayah lain dari jumlah orang dan wilayah, dan pada akhirnya dipecah-pecah menjadi beberapa kelompok itu berdasarkan pembagian wilayah gereja. Jadi namanya di sini bukan nama yang spesifik gitu, tapi ada namanya lingkungan berapa gitu. Seperti lingkungan 24, lingkungan 27 dan lingkungan 34. Jumlah anggota yang sekarang terdata itu ya kira-kira dari 20 sampai 40 orang. Namun semua kelompok ini memiliki tantangan yang sama, yaitu anggota kelompoknya itu didominasi oleh masyarakat kalangan usia lanjut gitu, dan tidak ada regenerasi. Bahkan di Sendang Arum itu, di kelompok pertama yang kami datangi itu, sejak COVID belum bisa main lagi, belum bisa ada latihan lagi sampai sekarang, karena
awalnya ya karena COVID terus istirahat. Setelah itu orang-orangnya sudah punya kesibukan masing-masing, sehingga tidak memungkinkan lagi untuk latihan atau berlatih. Di kelompok lain juga demikian, meskipun ada beberapa di kelompok 24 dan 27 itu lumayan ramai dan aktivitasnya juga ada begitu. Jadi itu yang paling lumayan. Mereka ini biasanya tampil atau ya pentas itu seringkali tidak terkait dengan kegiatan religius, meskipun ada yang digunakan sebagai dalam kegiatan gereja gitu, sebagai musik gereja ada, tapi selebihnya itu terkait dengan kegiatan-kegiatan atau acara yang non religius, seperti ketika ada hajatan atau ada arisan jamaah begitu, mereka baru tampil. Jadi memang apa ya, aktivitasnya itu tidak sebanyak itu aktivitas penampilannya. Namun ini menjadi objek yang menarik untuk diperhatikan karena itu unik dan khas begitu ya. Ada adaptasi dari ajaran religi dengan budaya Jawa, dan tentunya itu terkait dengan ajaran-ajaran kebaikan yang kita perlu perhatikan juga. Ya, tapi yang menjadi perhatian lainnya adalah ini bukan milik Kecamatan Minggir saja atau memilih dari kelurahan di dalam Kecamatan Minggir saja, namun juga menjadi satu kesatuan wilayah dengan daerah Kulon Progo juga. Demikian dari saya, nanti akan dilanjutkan oleh Mas Adit. Jadi kita sudah Mas Dama sudah menjelaskan soal ngelmu titen deh. Ilmu titen soal mitigasi Merapi, karena Merapi termasuk salah satu gunung yang paling aktif di dunia, jadi sering erupsi, makanya perlu adanya ilmu titen untuk kita tetap waspada dan kita tetap meminimalisir resiko bencana dan korban jiwa. Nah, kalau tadi kita sudah ada pembahasan terkait dengan ilmu titen dan sholawat Katolik, pada kesempatan hari ini kami akan menjelaskan terkait dengan bebek bacem. Bebek bacem ini sebenarnya tidak hanya di Dusun Klengis Banyorejo tempel, tapi sebenarnya juga ada di Sayegan. Tapi berdasarkan informasi yang kami dapatkan, ternyata yang di Sayegan itu sebenarnya asalnya dari Ngelengis, tapi dijualnya di Sayegan. Next. Nah, sebelum kita membahas soal bebek bacem, maka kami akan membahas sejarahnya dulu. Berdasarkan penelusuran dari tim kami, ternyata didapatkan data bahwa bebek bacem ini termasuk kuliner yang sudah tua, Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Kenapa sudah tua? Jadi kemunculan bebek bacem itu sudah ada sejak zaman kolonial Hindia Belanda. Jadi bebek bacem yang kita kenal sekarang itu sudah ada sejak zaman Belanda. Kemunculannya juga tidak langsung, tapi kemunculannya juga karena efek dari industri gula pada masa kolonial Hindia Belanda. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bersama, pada masa Hindia Belanda di wilayah Yogyakarta itu setidaknya terdapat 19 pabrik gula. Kalau saya tidak salah itu ada 19 pabrik gula, dan di dekat tempel itu ada 2 pabrik gula yang besar, yaitu ada di Beran yang sekarang menjadi kompleks kantor bupati, kemudian juga ada di Medari. Kalau di Medari, kalau tidak salah sekarang jadi sekolah yang ada di Medari. Nah, dari kemunculan pabrik gula itu akhirnya memunculkan suatu inspirasi kuliner. Itu sebenarnya dari keprihatinan masyarakat pada zaman itu karena nutrisinya kurang. Akhirnya untuk mensiasati agar tetap ada nutrisi, akhirnya membuat teknik bacem, Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Kalau di Sleman sendiri, selain ada bebek bacem juga dikenal
tempe bacem yang ada di Kaliurang. Tapi kalau di Nglengis itu justru tidak membacem tempe tapi bebek, karena di Nglengis sendiri banyak peternak bebek. Jadi masyarakat akhirnya mendapatkan ide kenapa kita enggak membacem bebek saja, karena kita juga ada sumber dayanya. Nah, dari industri gula pada masa Hindia Belanda itu kemudian muncul bebek bacem yang ada di Dusun Nglengis, Kalurahan Banyurejo, Kapanewon Tempel, Kabupaten Sleman. Nah, dari kuliner bebek bacem ini kemudian kita menelusuri pada masa sekarang siapa masyarakat yang masih istilahnya meneruskan pembuatan bebek bacem itu. Kemudian kami mendapatkan informasi bahwa adanya bebek bacem Butumpuk. Jadi Butumpuk ini sudah 3 generasi atau bahkan lebih Butumpuk itu. Jadi Butumpuk itu sekarang sudah berusia 75 tahun dan sudah selama 50 tahun menekuni kuliner bebek bacem. Jadi Butumpuk ini mendapatkan pengetahuan untuk membuat bebek bacem itu dari ibunya. Dan menurut informasi dari Butumpuk juga, ibunya itu mendapatkan informasi untuk membuat bebek bacem juga dari ibunya juga, bahwa dari ibunya kemudian turun ke ibunya kemudian ke Butumpuk. Jadi dari nenek buyut sebenarnya udah termasuk lama, jadi termasuk generasi awal yang membuat bebek bacem yang masih diteruskan hingga masa sekarang. Nah, Butumpuk sendiri pada masa kini juga berniat mentransmisikan pengetahuan bebek bacem ke cucunya. Karena nah, ini permasalahannya yang ke depan ini mungkin bisa dikembangkan cari permasalahannya. Soalnya anak-anak muda itu kadang-kadang kan kalau ke pawon itu kan juga tapi kan nanti kan juga ada teknik-teknik pengembangannya. Next, Mas. Nah, ini proses memasaknya untuk sekarang. Kalau informasi dari Butumpuk itu ada 20 ekor bebek. Bebeknya juga yang khusus Bapak Ibu. Bebeknya dipilih yang tidak bertelur, yang sudah tidak bertelur, istilahnya seperti itu. Jadi bebek yang bukan bebek yang tua, apa ya istilahnya? Afkir afkir. Ya tua. Bebek afkir lah. Bebek yang, tapi kalau menurut penelusuran Butumpuk itu bebeknya itu justru yang sudah tidak bertelur itu yang enak. Nanti bisa dicoba Bapak Ibu sekalian. Nah, sebelum dimasak itu bebeknya tentu dicabut semua bulu-bulunya, kemudian jadi dibakar dengan merang. Nah, setelah dibersihkan kemudian dipotong menjadi 12 bagian. Nah, setelah dipotong-potong kemudian dikumpulkan dan dibumbui dengan bacem. Nah, selain dibumbui dengan bacem juga dengan rempah-rempah. Nah, setelah itu baru direbus dan dimasak dan siap dihidangkan. Next. Nah, ini kalau menurut dari perundang-undangan ya Bapak Ibu, sebenarnya bebek bacem ini sudah layak untuk ditetapkan menjadi WBTB di Sleman. Kita telusuri bahwa sejauh ini belum ada penetapan bebek bacem di daerah lain. Jadi bebek bacem itu kalau dari sisi usia sudah lebih dari 50 tahun dan juga potensinya sebenarnya ini kami harapkan bahwa bebek bacem ini bisa segera ditetapkan dan juga ada pembinaan untuk para pelaku usaha, karena sejauh ini bebek bacem itu tidak banyak Bapak Ibu, hanya belasan aja yang masih memproduksi bebek bacem. Nah, kalau kita tidak tetapkan, kita khawatirkan ini nanti punah kalau kita tidak tetapkan. Oke, kita ke ngino Pak Deki. Kita siap ke ngino Pak Deki. Survei bebek bacem. Nah, ini acuannya apa? Kita bisa tetapkan. Yang pertama adalah pasal 5 huruf E
Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan. Nah, ini junto dari pasal 3 dari Permendikbud nomor 106 tahun 2013 tentang warisan budaya tak benda. Nah, dari dua peraturan ini BP Bacem itu dia sudah termasuk Bapak Ibu dalam keterampilan dan kemahiran kerajinan tradisional. Di situ mencakup kuliner atau makanan. Nah, dari perspektif undang-undang ini maka BP Bacem ini memang sudah layak untuk ditetapkan karena dari sisi usia, kemudian dia juga dari kekasannya memang sudah mewakili untuk ditetapkan menjadi warisan budaya tak benda. Nah, harapan dari kami selain Sleman mungkin bisa istilahnya nasional seperti itulah. Jadi kita tidak kalah dengan Kentucky Fried Chicken gitu kan, KFC. Jadi nanti kan ada ngelengis apa ya, bahasa Inggrisnya apa ya? Bacemnya Inggrisnya apa ya? Dark roast ya. Jadi kita tidak bisa kalah dengan KFC. Nah, kenapa Bapak Ibu? Nah, soalnya ini dari potensinya bebek Bacem sendiri bisa dilihat. Kalau kemarin dari penelusuran sekitar sudah ada belasan, tapi kita tidak sampai puluhan, sudah ada belasan dari UMKM bebek Bacem. Nah, dari situ ternyata saya kemudian telusuri di Google itu cuma hanya ada dua tempat yang ada di Ngelengis. Padahal dari wawancara ada belasan, tapi ternyata yang ada di Google hanya ada 2. Padahal kalau kita bisa melihat peta ini, di dekat Ngelengis itu ternyata nanti ada calon exit tol. Jadi ada jalan tol dari Bandara YIA ke Semarang. Nah, salah satu exit tol itu ada di Banjarnegara, ada di ya tidak jauh dari Ngelengis. Jadi nanti harapan kami bahwa dengan kalau bisa nanti ditetapkan tentu harus ada pembinaan terhadap UMKM bebek Bacem Ngelengis. Kenapa harus ada pembinaan? Agar nanti kalau keluar tol langsung jajan bebek Bacem, Bapak. Kan soalnya itu kan sudah biasa bahwa di setiap exit tol itu sudah ada sentra kuliner. Biasanya kalau di Solo itu keluar Kartasura itu sudah banyak jajanan. Nah, nanti bisa dikembangkan juga dari Pemda Sleman, istilahnya Dinas Kebudayaan bisa istilahnya menyarankan bahwa di exit tol itu tidak hanya ada Alfamart atau Indomart saja, tapi juga harus ada sentra yang khas di Sleman ini apa aja. Salah satunya ada bebek Bacem. Nah, tentu nanti bisa selain ada sentra kuliner nanti juga bisa dikembangkan dengan sentra kesenian Bapak Ibu. Karena tadi di kelurahan ditempel saja ada reok campur sari, terus reok campur sari, keroncong, rodat. Nah, nanti sholat witutur tempel. Oh, ada 3 yang ditempel. Nah, itu nanti bisa dikombinasikan bahwa tidak hanya menikmati makanan bebek Bacem saja, tapi juga dihibur oleh kesenian khas tempel. Jadi bisa saling mendukung satu sama lain antara kuliner dan juga kesenian yang ada di tempel. Nanti bisa istilahnya bisa diajukan untuk pembangunan sentra kuliner dan sentra sentra kesenian di exit tol tempel seperti itu. Ya. Nah, kemudian saya juga menjelaskan jamu gendong gesikan. Jadi jamu gendong gesikan ini sayangnya sebenarnya belum sampai 50 tahun. Baru sekitar 39 tahun, tapi tahun depan sudah 40 tahun. Tapi ini juga penting karena jamu sendiri akan ditetapkan sebagai calon intangible heritage UNESCO ya. Jadi meskipun akan ditetapkan sebagai intangible heritage, tapi untuk jamu gendong gesikan sendiri bisa istilahnya 10 tahun ke depan bisa ditetapkan seperti itu. Jadi dari masa sekarang sudah ada persiapan untuk pembinaan jamu gendong gesikan ini. Next, Mas. Nah, kenapa belum ada 50 tahun? Karena jamu gendong gesikan ini dia berawal dari sosok Bu Sarmi. Untuk jamunya sendiri sudah lama ya Bapak Ibu ya. Kalau jamu sendiri itu sudah ada sejak
zaman Jawa kuno itu sudah ada istilah jamu. Nah, kemudian sosok Bu Sarmi ini baru masuk ke Gesikan pada sekitar tahun 1984. Pada tahun 1984 Bu Sarmi dia istilahnya jadi mengajak orang-orang di Gesikan itu untuk istilahnya mempopulerkan istilah yang namanya jamu gendong. Padahal untuk jamu gendong sendiri kan sebenarnya udah tradisi lama, tapi untuk di Gesikan ini memang diawali oleh sosok Bu Sarmi. Nah, dari sosok Bu Sarmi ini kemudian muncul namanya Paguyuban Jamu Gendong Ngudi Makmur yang bertransformasi menjadi Jamu Gendong Bima Sejahtera. Nah, pada masa kini Jamu Gendong Ngudi Makmur itu sudah tidak ada karena namanya berganti menjadi Bima Sejahtera. Nah, Jamu Gendong Gesikan ini sebenarnya sudah banyak perhatiannya, yaitu perhatian dari Pemda Sleman, juga dari Kementerian Pariwisata dan Industri Kreatif, karena Pak Sandiaga Uno sudah pernah ke sana untuk istilahnya membantu membantu marketing dari jamu gendong Gesikan ini. Next, Mas. Nah, jamu gendong Gesikan itu pada awalnya pada masanya Bu Sarmi itu hanya meliputi ini Bapak Ibu, hanya ada ya jamu-jamu yang kita kenal lah, ada kunir asem, beras kencur, temulawak, paitan, uyup-uyup dan cabai pucang. Nah, kemudian itu ada penambahan ditambahkan dengan minuman tradisional seperti secang, wedang uwuh, wedang sereh, jalaceng dan juga kayu putih. Nah, karena Paguyuban Bima Sejahtera ini melihat peluang ke depan, karena tidak semua masyarakat di Indonesia itu suka jamu cair itu, kemudian dibuatlah jamu bubuk, karena itu mungkin juga ada istilahnya pengaruh dari jamu Nyonya Menir dan lain-lain, yang jamu itu tidak hanya dalam bentuk cair tapi juga ada yang dalam bentuk bubuk. Untuk potensinya dari inovasi yang dilakukan seperti istilahnya dibuat bentuk bubuk, ditambah juga dengan promosi melalui desa wisata, karena di Gesikan itu sudah ditetapkan menjadi desa wisata, dan pada masa sekarang itu sudah ada e-commerce juga. Nah, untuk potensinya itu sebenarnya bisa dikembangkan ke pasar yang lebih luas. Nah, pasar yang lebih luas itu dalam artian jamu gendong Gesikan itu tidak hanya dikenal di wilayah Yogyakarta saja, tapi juga bisa merambah hingga tingkat nasional dan serta internasional. Nah, bagaimana potensi itu dikembangkan? Tentu potensi itu bisa dikembangkan dengan cara bersinergi dengan WBTB yang ada di sekitarnya, seperti calonnya yang akan bisa ditetapkan itu Bebek Bacem. Nah, ini bisa dikembangkan dengan bersinergi dengan Bebek Bacem di Eksitol Sleman tadi. Nah, itu juga bisa dengan melakukan atraksi juga, seperti atraksi melayani penjual dengan gendong, karena di Yogyakarta sendiri setelah masa Covid sudah banyak wisatawan dari dalam negeri dan juga luar negeri yang datang. Nah, ini bisa istilahnya jamu gendong Gesikan kedepannya juga bisa lebih dikembangkan lagi seperti itu. Nah, kurang lebih itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian bapak-bapak dan ibu-ibu semua. Nggih, matur nuwun Mas Adit dan Mas Dama. Jadi kiranya itu tadi Bapak Ibu sekalian beberapa temuan di lapangan yang kita inventarisasi dan kita kaji, dan diantaranya juga kita pilih karena ada beberapa faktor ya tentang kespesifikan, keunikan, kemudian tadi keterancaman juga yang semakin sedikit, dan itu juga sebenarnya kita berpikir bahwa ada potensi pemanfaatannya yang bisa dikembangkan lagi. Jadi kebudayaan itu tidak untuk
kebudayaan sendiri, tapi juga kebudayaan itu menyinggung hal-hal yang lain ya, misalkan di dunia parekraf ya, pariwisata dan ekonomi kreatif itu yang sangat sedang istilahnya ngangkat ya beberapa tahun ini. Karena kalau kita bicara Indonesia itu tentu ini ada anggapan umum bahwa kalau kita pikir Indonesia itu maju dalam hal militer, ekonomi dan lain sebagainya itu mungkin agak masih, saya bisa bilang masih agak tertinggal. Tetapi kalau kita bicara tentang kebudayaannya kok sepertinya kita sangat unggul, dan disitulah kita membutuhkan satu upaya untuk memajukan Indonesia ini melalui kebudayaan yang disinergikan dengan beberapa aspek yang lain seperti tadi pariwisata, ekonomi kreatif, kemudian ada religius juga dan lain hal sebagainya. Dari kami cukup sekian, saya kembalikan ke Mas Moderator. Ingkang sepisan menika kula remen sanget menika para generasi muda tewajuh anggenipun nindakaken pakaryan. Kaping kalih saya sangat menawi usul kula ngaten mbok dipun damel template utawi database. Dados hasil panjenengan menika mangke mlebet database menika datanipun menapa kemawon lajeng mangke mlebet wonten satunggaling digital kebudayaan. Lah menika kula sakanca menika usul gadah pangangen-angen benjing wonten ing Taman Budaya menika wonten One Stop Information of Sleman Cultural. Nah, itu semuanya digital. Jadi begitu masuk itu langsung disentuh saja, misalnya klik jamu gendong sudah langsung muncul tek 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 tek, tek jamu gendongnya siapa, duduk lagi muncul potensinya seperti apa, kepemimpinan siapa, jualnya seperti apa. Itu semua budaya dapat disempuh dalam satu layar gitu. Nah, kalau itu bentuknya seperti database itu akan sangat membantu teman-teman di dalam input data digital kebudayaan. Nah, yang kedua ini lanjutan Mas. Bagaimana kalau misalnya dilanjutkan Nun Sayu, khasiat dari jamu gendong itu terdiri kok berkhasiat itu unsurnya apa saja? Syukur bekerjasama dengan farmasi atau kedokteran atau apa ya. Nah, kalau nanti sudah ditemukan, oh ternyata ini kok bisa untuk masuk angin. Wah, ini kok obat kuat sebabnya apa nih Pak? Sebabnya apa gitu lah. Kemudian ada unsur-unsurnya. Nah, kalau dibuat ekstrak berapa reduksi dari khasiat itu. Kalau dibuat ekstrak turunnya misalnya 15% kemanjurannya. Kalau dibuat yang cair atau yang minum turunnya hanya 5%, tetapi daya tahannya lebih kuat yang ekstrak daripada yang itu semuanya. Kalau nanti ada unsur secara lengkap dan dapat diakses oleh semua orang kan, orang akan oh kalau begitu tanpa ragu untuk ngombe jamu. Nah, dengan komposisi yang panjenengan tampilkan. Matur nuwun Mas Moderator, sedaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun tadi masukan dan pertanyaan. Tadi yang pertama ada dari Pak Prof Suwarna nggih, tadi juga berkaitan dengan data digital itu kiranya juga kalau menurut saya pribadi dan tim dalam hal ini tim dari FIB tentunya juga menyambut baik ya bahwa salah satu implementasi dari produk inventarisasi ini selain hanya dari cetakan berupa buku itu nanti tentu saja bisa jadi diseminasinya itu tidak hanya selesai di sini tapi juga bagi masyarakat juga mungkin nanti melalui Tourism Information Center ya ada satu saya membayangkan satu layar interaktif gitu ketika kita pencet ada peta gitu dengan persebaran masing-masing kebudayaannya objek kajiannya itu nanti ketika kita sentuh itu layar sentuh lalu kemudian akan muncul informasi di dalamnya dan mungkin cara mengakses untuk menemui objek kajiannya itu. Tapi sekali lagi juga di sini
ketika kita membicarakan sebuah program yang besar, tentu kita membutuhkan satu sinergi, dalam hari ini seluruh stakeholder ya. Tidak hanya dari akademisi saja, tetapi juga para pemangku, dalam hal ini di tingkat pemerintahan atau komunitas masyarakat. Belum lagi kalau kita berbicara tentang IT, kita juga harus butuh tim ahli yang khusus di situ untuk mengolah data. Bagaimana data-data nanti yang biasanya kalau di dunia kampus disebut dengan korpus ya, bank data itu bisa diolah menjadi satu hal yang informatif dan interaktif. Dan tadi saya juga sangat setuju dari Pak Prof. Suwarna tadi berkaitan dengan multidisiplin, bahwa sudah tidak zamannya lagi ketika kita membicarakan kebudayaan itu hanya miliknya orang FIB, tetapi juga kalau kita akan menjadikan satu program besar di dunia akademi pun, kita juga sudah mulai mengajak rembuk ya diskusi itu dengan beberapa fakultas lain, karena di situ ada pendekatan multidisiplin. Seperti misalkan tadi jamu itu tentu dalam hal ini juga fakultas farmasi ya, karena saya juga kebetulan kenal salah satu orang farmasi, dosen farmasi juga yang sering membuat produk-produk jamu ya, yang juga dimodifikasi sedemikian rupa dan terkadang juga menyenggol atau mengajak diskusi dari rekan-rekan saya, kolega saya di FIB, di prodi saya terutama. Seperti itu. Itu tadi saya kira juga masukan buat kita semua untuk kaitannya supaya hasil-hasil dari temuan itu, kebudayaan itu bisa dinikmati dan dimanfaatkan, dikembangkan bahkan dibina oleh seluruh masyarakat. Mungkin ada ini komentar dari Mas Dama atau Mas Adit terkait dengan penyimpanan data yang inventarisasi itu. Sebenarnya dulu itu tahun berapa Pak Deki ya, 2022 ya, tahun lalu itu sebenarnya kita sudah membuat proposal waktu itu dengan Kedereka, itu Mbak Susi itu juga yang membuat, ya kan Mbak ya waktu itu, ingat enggak? Tapi ternyata kemudian kita juga waktu itu sudah menggandeng mitra-mitra dari yang bergerak di bidang apa Pak waktu itu, pembuatan Mbak, lupa saya, data-data gitu ya, big data gitu loh yang itu ya. Tapi namun pada waktu itu kemudian proposal kami tidak diterima. Jadi untuk sementara akhirnya kita membuat data seperti ini dengan harapan kedepannya itu mesti ada usaha atau upaya ke sana ya. Memang waktu itu saya masih ingat proposal itu dibuat supaya apa? Jadi kita rencana pada waktu itu yang kami ajukan adalah membuat suatu menggandeng ya terkait dengan penyimpanan data-data itu nanti supaya itu bisa digunakan oleh masyarakat ya. Jadi nanti misalnya apakah itu terkait tari, nanti orang bisa menggunakan itu sebagai datanya. Kemudian kalau mungkin ada yang lain lagi ya, jadi pikiran kami waktu itu kalau misalnya ada kegiatan dari suatu tari, kemudian mereka menyediakan atau ada kegiatan yang ditawarkan, nanti ada orang mau datang ke tempat itu, maka dia bisa berkomunikasi langsung melalui data yang ada di sana waktu itu. Ingat Mbak Susi? Monggo Mbak Susi mau menambahkan. Tapi yang isinya itu bisa dipakai untuk mengakses beragam jenis budaya begitu, dan mungkin itu idenya adalah bagaimana supaya aplikasi itu bisa terhubung dengan begitu banyak data yang lain, jadi link-linknya itu hidup semua kemana-mana begitu, sehingga nanti bisa masuk ke link entah penetapan atau pencatatan, dan kemudian juga bisa ada link-link yang menghubungkan seperti kata Bu Mimi kepada pegiat-pegiatnya, kegiatan terakhirnya apa, orang-orangnya siapa begitu, sehingga itu seperti kayak aplikasi atau web base yang sangat hidup dengan
jaring-jaring yang kemana-mana networknya begitu. Itu idenya begitu yang pada saat itu. Tapi karena waktu itu belum diterima, mungkin ya kita mulai dengan pencatatan seperti ini. Begitu sudah terkumpul, siapa tahu nanti akan ada lagi kesempatan untuk memasukkan ini jadi sesuatu yang asik untuk diakses oleh anak-anak muda terutama. Sehingga bukan jadi sesuatu yang sulit atau jauh, tetapi ya sedekat di ujung jari kita. Kalau tiba-tiba kepikir, oh ya tadi itu ada orang nyanyi lagu itu apa ya, oh ternyata itu lagu daerah asal dari mana, itu bisa kemana-mana. Idenya, niatnya awalnya begitu. Terima kasih Bu Mimi dan hadirin. Terima kasih waktu yang diberikan pada saya. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita bertemu dalam keadaan sehat. Dan ini tadi mendengarkan respon dari Prof. Suwarno tadi, saya memang sangat cocok sekali. Kalau misalnya dengan satu ditunjuk gitu, kemudian semua informasi di sana itu ada, kemudian syukur-syukur nanti habis itu keluar klik gitu, misalnya mecet bebek baca melengis itu kan langsung metu sak piring, cocok banget saya. Ya paling orang ngerasa nih gitu, apalagi kemudian di situ ada pejetannya tingkat kemanisannya seberapa gitu kan tidak semua orang misalnya 25%, 30% boleh mecet sendiri gitu, kemudian baik Bapak Ibu, ini saya ingin menjawab pertanyaan yang terkait dengan ilmu titen, karena kebetulan saya yang ditugaskan ke lereng Merapi. Sebenarnya ilmu titen tentang Merapi itu sebenarnya dimiliki tidak hanya di Purwobinangun saja, di Hargobinangun juga ada, di Cangkringan juga ada, di Turi juga ada, dan ceritanya sebenarnya hampir sama juga. Cuman yang harus dipahami ini Bapak Ibu, ini yang namanya ilmu titen itu dibangun atas niteni. Artinya harus dipahami bahwa ilmu ini bukan ilmu yang mandek. Jadi perubahan-perubahan yang diamati itu kan perubahan-perubahan yang dikaitkan dengan satu fenomena. Kayak kemarin aja kami sudah bertanya juga seperti yang ditanyakan oleh Bapak tadi. Apa ya memang masih ada harimau Pak? Oh enggak semuanya Mas, tapi kemudian ada satu tambahan. Misalnya Pak sumber kami mengatakan bahwa kalau menjelang Merapi itu meletus, itu ada asu kembang yang melolong gitu. Nah sekarang nggak ada. Apakah kemudian itu diabaikan? Tidak. Ternyata kemudian beliau menambahkan sekarang ini ada tanda-tanda yang baru lagi. Itu misalnya banyak sekali burung-burung biasa itu, oce-ocean itu, tapi kalau dia berterbangan ke sana kemari tapi tidak mengeluarkan suara. Nah ini tidak pernah saya baca sebelumnya. Artinya apa? Dari segi metodologi dalam bahasa kami, sebenarnya pengetahuan itu kan selalu dibangun atas pemahaman-pemahaman terhadap perubahan-perubahan alam. Sehingga mungkin nanti kalau misalnya tanda-tanda itu sudah tidak lagi ada tidak lagi ada hewan, tidak lagi ini, saya yakin akan ada perubahan-perubahan yang baru yang bisa dijadikan tanda-tanda baru. Dan prosesnya akan selalu seperti itu. Karena pengetahuan niteni itu kan hanya membaca tanda-tanda alam sebenarnya. Jadi misalnya yang enggak berubah itu adalah ketika berbicara tentang perubahan asap. Itu boleh Merapi itu mengeluarkan asap banyak sekali. Tapi kita enggak perlu merasa merasa takut kalau misalnya warnanya masih putih. Meskipun keluarnya intensif, nah meskipun sedikit tapi dia kemudian coklat dan kemudian berubah menjadi hitam, nah itu kita harus mulai bersiap-siap juga. Artinya kemudian ini kalau misalnya kemarin kita kaitkan dengan diskusi dengan teman-teman, sebenarnya kan kalau kita kaitkan dengan sistem mitigasi yang teknis, soalnya Merapi ini kan sudah sangat teknis sekali. Ditanemin segala macam kamera, ditanemin segala macam pendeteksi getaran, kemudian orang bisa tahu berapa tingginya itu, tambah menggembungnya seperti apa. Semua orang sudah tahu. Cuman kadang-kadang pemerintah kan terlalu mengandalkan tanda-tanda itu. Sehingga kemudian pemerintah mengatakan, oke, sekarang kita harus mengungsi. Kemudian mobilisasi orang begitu banyak, dipindahkan orang ke Maguwarjo saat itu. Tapi ternyata tidak terjadi. Artinya apa? Itu biaya ngasih makan orang itu berapa banyak? Artinya
dengan adanya ilmu titen ini kita menjadi lebih presisi dalam menentukan kapan mungkin sebaiknya perlu dilakukan ini, sehingga kemudian kita juga bisa berhemat. Dana-dana yang dilakukan pemerintah itu tidak berlebihan ketika kita melakukan mobilisasi begitu. Jadi posisi ilmu titen kalau zaman dulu memang yang utama itu, tapi ketika ini zaman modern sudah mulai ada sistem, bahkan di situ sudah ada institusi yang pengawas Merapi yang kemudian bisa mobilisasikan masyarakat untuk penyelamatan. Nah itu mungkin yang namanya ilmu titen ini bisa sebagai suplemen untuk menyusun program-program mitigasi yang lebih baik. Begitu saya kira. Jadi memang ilmu titen ini suatu ilmu yang dinamis, tidak hanya berpatokan pada satu indikator saja, dan itu akan terus berkembang sejalan dengan perkembangan zaman yang ada. Makatan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompoknya yang meregenerasi, ternyata binatangnya juga bisa regenerasi ya Mas ya. Tadi satwanya juga perlu diregenerasi juga. Tapi tadi juga saya catat poin dari Pak Indi, di mana ternyata yang berubah itu tidak hanya manusianya juga, di mana ternyata budaya itu juga bisa yang berubah tadi, misalnya seperti yang saya sampaikan tadi, di mana bisa dari alat musik seperti jadilan saja sekarang ada drumnya dan sebagainya. Ternyata budaya niteni pun juga seperti itu ya Bapak Ibu sedaya, bagaimana alam pun juga dari masa ke masa juga melakukan perubahan dan menawarkan budaya baru juga pada kita semua. Mungkin masih ada waktu sekitar 5 menit Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan atau komentar malih, atau mungkin dari perangkat mungkin menyampaikan juga boleh. Kalau ada, oh ternyata yang tadi disebutkan sudah ada rencana, oh nggih, siap, udah ada rencana kegiatan, monggo Bapak. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, karena narasumbernya masih mas-mas, saya tak ngaku mas juga. Ya, saya Saparjo dari Kelurahan Banyurejo. Kebetulan saya tinggalnya di Nglengis juga, dan hampir seluruh yang pengelola BPP Bacem itu adalah satu trah di tasih keluarga saya semua. Jadi kalau kemarin saya nggak tahu kok narasumbernya dari mana, saya kurang ini gitu. Kalau mungkin ke Mbah Tumpuk, yang paling tua kan Mbah Tumpuk gitu. Jadi kalau di Nglengis itu jumlah yang mengelola BPP Bacem itu ada 13 orang. Kalau di Google mungkin baru ada 3, itu juga yang mereka aktif saja. Dan itu yang bikin bukan mereka tapi anaknya. Menggoni teni kancanen Ardulan. Karena rata-rata mereka tidak menjual, dimakan di tempat. Jadi 13 pengolah BPP Bacem itu mereka tersebar di pasar sekitar. Ya, jadi jualannya itu di pasar Sleman, pasar Tempel, Gudean, sampai ke selatan itu semua rata-rata dari kita. Kemudian yang sudah agak modern terkenal BBS, BPP Bacem Sayegan, itu juga dari kita, orangnya ya orang kita, cuman punya lahan di sana, kemudian dia buka rumah makan di sana, dari Nglengis juga. Kemudian yang pengen saya sampaikan, kami dari pemerintah Kelurahan Banyurejo konsen dengan BPP Bacem, karena kami sudah angkat dari pertama saya dilantik tahun 2021-2022 kita sudah berupaya keras untuk itu ditingkatkan. Alhamdulillah tahun ini kita mendapat predikat Desapreneur dari keistimewaan, sehingga yang BPP Bacem itu kita tahun ini dapat 400 juta. Itu sudah kita laksanakan 9 dapur dari 13 pengelola ini sudah kita buatkan untuk dapur higienis. Jadi kalau zaman dulu kan dapurnya agak gitu ya, masih ireng ono-one. Nah, sekarang sudah kita buat sudah. Yang pakai tungku masih tetap, yang di Mbok Tumpuk itu tetap, tapi sekitarnya sudah kita keramik, atasnya kita plafon,
kemudian dibikin cerobong, jadi sudah modern, lebih higienis. Karena kita ngejar nanti untuk sertifikasi halal di berikutnya. Kemudian kita yang pelatihan desa prima itu juga dari Dinas P2A3 Provinsi, pakai dana keistimewaan kita dapat 250 juta. Salah satunya kita sudah mengelola bebek bacem juga menjadi bebek bacem kaleng. Ya, ini tahan sampai 1 tahun tidak masalah. Kemudian yang tadi yang tahun ini yang dari Dinas Koperasi yang 400 itu salah satunya untuk tadi dapurnya diperbaiki. Kemudian kita juga ada pelatihan, kita undang chef bintang 5 ya, yang supaya warga itu tidak hanya terpaku pada bebek bacem, cuman bebek bacem sebagai ikon tetap mereka, tapi mereka bisa membuat olahan bebek yang lain, misalnya jadi abon atau jadi yang lain, itu tetap bisa, sehingga secara ekonomi bisa melestarikan bebek bacem tapi juga ekonominya tetap bisa jalan. Nah, kemudian kita juga ada mendapatkan penanda sebagai sentra bebek, nanti harusnya dilaksanakan di bulan ini, tapi sampai sekarang saya bingung gambari bebek kok ngopo gitu. Mau tak ganti patung bebek sama patungnya lurah. Nggih. Apa Pak Lurah lagi minggul bebek ini. Nggih, itu yang sedang kami rancang tapi harus kami laksanakan di bulan ini karena Desember harus selesai gitu nggih. Terus yang tadi disampaikan banyak pihak termasuk dari Prof. Suwarno tadi menyampaikan tentang digitalisasi. Kami sudah melakukan. Jadi kalau Bapak Ibu buka website kelurahan kami banyurjo.sleman.kap.id, itu di situ informasi tentang pemerintahan sudah menyeluruh termasuk jualannya bebek bacem. Kalau yang tadi disampaikan sekali klik bisa terlihat lokasinya di mana, rinciannya di mana, itu juga sudah kami lakukan sampai kepada pembangunan. Lagi proyek bangun misalnya tadi yang 9 rumah 9 dapur itu, nanti di website kami tinggal diklik di situ keterangannya ada, biayanya berapa, anunya berapa, lokasinya di mana, kita sudah. Jadi sebenarnya itu tidak mahal karena banyurjo.sleman.kap.id kan sudah dikasih dari kabupaten, tinggal pengelolaan kita yang di kelurahan saja. Nah, kalau masing-masing kelurahan sudah menerapkan itu, nanti Dinas Kebudayaan kan tinggal nyomot linknya saja selesai gitu. Yang update kan kita dari kelurahan, itu tidak perlu biaya mahal gitu. Karena kami basicnya juga menggunakan Open Desa, jadi gratisan gitu. Gratisan yang rada keren kira-kira. Sekarang kancane belum. Kalau kancane udah nanti sudah biasa. Saya pikir itu sudah merupakan satu hal yang wajib. Jadi makanya saya walaupun websitenya belum banyak pengunjungnya karena belum kita promosikan secara menyeluruh, tapi sebenarnya kami sudah siap-siap dengan adanya exit tol di situ. Nah, sayangnya di kami di exit tol itu kita tidak ada tanah kas desa yang boleh digunakan untuk itu. Nah, kami lagi lagi mempelajari bagaimana ketika desa boleh tidak membeli atau menyewa lahan di sekitar situ untuk mengembangkan bebek bacem tersebut. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi apa yang tadi sudah disampaikan, terima kasih. Dan kami juga mohon kerjasama yang lebih intensif, lebih sinergis lagi, terutama yang tadi bebek bacemnya ditetapkan jadi apa itu. Nah ya itu kan kita belum melangkah ke arah sana, meskipun secara pengembangan otomatis kami selaku pemerintah kelurahan itu melindungi bebek bacem tapi juga memperhatikan sisi ekonominya. Sehingga dari pemasarannya macam-macam olahan bebeknya itu akan kita lebih perbanyak lagi. Kira-kira seperti itu niki namung tambahan wacana bukan pertanyaan nggih.
Dan mungkin ini yang terakhir karena awan kerucuk-kerucuk. Oke, makatan dari saya, nanti kalau memang dari Bapak Ibu sekalian mengendaki pengen kerasake bebek bacem, monggo berkunjung ke Banyurejo nggih. Atau buka di website kami, begitu diklik bebek bacemnya itu akan terhubung dengan WA dari pengelola bebek bacemnya. Demikian dari kami, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun tadi dari Pak sinten Pak asmanipun Pak Saparjo tadi justru sudah memberikan apa ya, kalau saya lihat substansi untuk 4 langkah strategis objek pemajuan kebudayaan itu kok sebenarnya sudah jangkep. Nah, tinggal mungkin bagaimana dalam hal ini ada upaya untuk pencatatan, kemudian penetapan itu ke warisan budaya tak benda. Karena tadi yang sudah disampaikan itu menurut saya sudah malah justru dari pelindungan sampai bahkan tadi ada pembinaan juga, itu sudah lengkap semua, dan ini bisa jadi satu informasi yang menggembirakan itu untuk kiranya nanti kalau dari Dinas Kebudayaan ingin mencatat atau bahkan mengusulkan ini untuk diajukan sebagai WPTP di tingkat nasional. Saya kira seperti itu dulu, Mas. Siap, matur nuwun Mas Imam, matur nuwun Pak Suparjo. Mungkin mohon izin Bapak Ibu karena waktu sudah menunjukkan dimasuk ke sesi penutup. Bapak Ibu, niki mohon izin saya mungkin sedikit menyimpulkan apa yang tadi sudah kita diskusikan pada hari ini, di mana tadi juga pada akhirnya apa yang kita dapatkan adalah yang terpenting di pencatatan ini tidak hanya sampai di sini saja, tapi kita harapkan ada sinergitas dari berbagai OPD ataupun juga sebenarnya kita sudah mulai dengan hal baik, di mana ada akademisi di sini, lalu ada Dinas Kebudayaan yang juga sudah bersinergi membuat pelindungan ini, dan ada juga perhatian dari Dewan Kebudayaan, di mana kita sama-sama sepakat, kita setuju Bapak Ibu kalau kita mempercepat adanya digitalisasi data yang sudah dimulai juga oleh Pak Suparjo tadi, di mana dari website desanya, dan mungkin itu yang bisa kita simpulkan, sinergitas itu Bapak Ibu yang kita butuhkan untuk kelanjutan. Semoga ini tidak hanya berhenti di pencatatan ini saja, tapi bisa sampai ke bahkan ke pembinaan tadi Bapak Ibu. Baik, kita beri aplaus untuk semua yang ada di sini sekarang. Untuk bapak-bapak narasumber, mas-mas, matur nuwun, saya persilahkan untuk kembali ke tempat. Kita beri aplaus lagi untuk narasumber yang sudah menyampaikan materinya. Ya, dan Bapak Ibu sedaya, sudah habis waktu hari ini. Saya atas mohon maaf, Bapak Ibu masih ada acara serah terima buku Ibu. Laporan Semoga Pak Deki mungkin perwakilan dari Gundo Kabudayaan Kabupaten Sleman, dan monggo perwakilan dari FIB UGM. Ibu Wakil Dekan Ibu Mimi sumonggo untuk menyerahkan laporan akhir kajian warisan budaya Gundo Kabudayaan Kabupaten Sleman. Ya, kita beri aplaus Bapak Ibu lagi. Semoga nantinya dokumen inilah nanti yang akan dibawa atau mungkin bisa menjadi bahan rekomendasi baik itu untuk Dewan Kebudayaan Sleman yang nantinya juga akan rekomendasi kepada Ibu Bupati. Mungkin di situ tadi ada permasalahan-permasalahan, lalu ada berbagai hal yang bisa menjadi bahan rekomendasi. Baik, terima kasih Pak Deki dan Bu Mimi. Semoga kerjasama antara Gundo Kabudayaan dengan akademisi dari UGM juga sangat berlanjut dengan baik. Bapak Ibu sedaya, mungkin untuk waktu selanjutnya adalah kegiatan penutup. Bapak dan Ibu sedaya dipersilahkan untuk menyantap hidangan yang ada di belakang yang sudah disiapkan oleh Gundo Kabudayaan Kabupaten Sleman. Tapi buat ternyata bebek ngelenges ya Bapak Ibu. Menika make nyuwun Pak Suparjo nih untuk selanjutnya. Monggo Bapak Ibu sedaya, untuk waktu dan tempat saya kembalikan malih kepada Gundo Kabudayaan Kabupaten Sleman, dan saya persilahkan mungkin dari belakang saged untuk mengambil hidangan yang sudah disediakan. Buat saya tutup, saya Markus
selaku MC dan moderator hari ini memohon maaf jika ada salah-salah kata. Mewakili Kuda Kabudayan, saya tutup kegiatan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.